Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ronald. Dan ini adalah cerita ketiga gue. Gue mau menyarankan buat yang baru ngedengerin cerita gue ini untuk coba dengerin cerita gue di penghuni pabrik yang kedua. Karena kejadian yang akan gue ceritain hari ini masih berhubungan dengan cerita gue yang kemarin. Jadi ceritanya hari kedua setelah kejadian kaki itu, yang duduk di atas mesin yang gue lihat itu, siangnya kami beraktivitas seperti biasa lagi. Semuanya dibuat senormal mungkin, dibuat seolah-olah gak ada kejadian apa-apa. Meskipun begitu, siang itu kami juga sambil atur jadwal siapa jaga sama siapa dan di mana bakal ditempatkan. Dan alhamdulillahnya kali ini kami dapat personil tambahan. Ada 2 orang babinsa. Buat yang gak familiar dengan babinsa itu adalah tentara yang tugasnya untuk ngejaga wilayah desa. Atau mungkin kita lebih familiar dengan istilah AMD atau ABRI masuk desa, yang memang sering main ke pabrik gua, beliau-beliau ini. Nah, nama mereka berdua itu ada Pak Alam sama Pak Rahman. Mereka memang menawarkan diri buat ikut dan memang udah jadi salah satu tugas mereka juga sebetulnya sebagai babinsa. Dan di antara mereka berdua itu, Pak Rahman itu yang paling familiar sama seluk-beluk pabrik. Karena dari zaman pabrik ini baru mulai pembebasan lahan, sampai ngebangun, terus juga sampai ke pabrik ini operasional, beliau itu hampir tiap hari nginep di pabrik. Karena beliau ini rumah aslinya itu jauh, jadi dia sering piket sendirian di sini. Nah, akhirnya beliau lebih milih untuk main di pabrik aja karena rame orang. Singkat cerita, gue kontak mereka dan janjian untuk ketemuan di stable gue kurang lebih jam 9-an malam lah waktu itu. Dan gue minta mereka untuk gak pakai baju dinas supaya orang gak terlalu curiga. Karena kita khawatir jangan sampai maling ngeliat tentara datang ke pabrik akhirnya gak jadi masuk waktu itu. Karena kita pengennya tangkap basah si maling-maling itu. Oke, terus singkat cerita mereka datang dan menurut gue juga agak kocak sih, karena waktu mereka datang itu memang mereka nggak pakai seragam. Tapi pas datang itu mereka berdua pakai motor tentara dan bawa senjata laras panjang, jadi ya percuma sebetulnya waktu itu. Waktu di telepon ada kata-kata Pak Rahman yang sempet bikin gue merinding waktu itu, keinget sama kejadian sehari sebelumnya. Pak Rahman bilang gini kurang lebih, "Oke mas, siap, malam saya merapat waktu itu. Tapi Mas Ronald berani gak nih nanti malam-malam di pabrik belakang?" Ya gue jawab aja seadanya waktu itu ya, "Bismillah, beranilah Pak Man, ngapain takut?" Waktu itu gue bilang. Ya gue tahu sih sebetulnya dia ngomong begitu karena emang dia pasti punya pengalaman sendiri sama makhluk-makhluk yang ada di pabrik gue ini. Gak kerasa waktu kumpul yang sudah dijadwalin nyampe juga waktu itu. Kami semua sudah siap untuk bagi-bagi tugas. Dan setelah menimbang-nimbang, akhirnya gue kebagian lagi nih sama beta saudara gue. Tapi kali ini kami bertiga sama Pak Rahman. Gue sempat gak yakin sebetulnya waktu mau jaga bareng sama Pak Rahman. Karena kalau sama beliau itu gue bawaannya bersanda mulu, dan ada kata-kata beliau juga yang sempat bikin gue makin gak yakin. Alasan gue gak yakin jaga sama beliau karena omongan beliau masalah tempat yang bakal kami jadiin tempat untuk ngintai waktu itu. Jadi gue bertiga, gue, beta, dan Pak Rahman itu kebagian buat jaga di workshop. Workshop ini semacam bengkel alat berat gitu di pabrik gua. Dan ini adalah bangunan yang paling ujung belakang yang ada di pabrik ini. Terus juga workshop ini tuh punya 2 fungsi sebagai gudang-gudang untuk alat-alat, untuk servis-servis alat berat lah. Dari workshop ini berdiri sampai sekarang itu sebetulnya ada yang aneh. Yaitu adalah workshop ini setiap dikasih lampu selalu gak lama pasti putus, gak tahu kenapa. Nah, karena udah terlalu sering kita bolak-balik ganti lampu, setting ulang kabel, dan si lampu tetap putus terus, akhirnya workshop itu kami putuskan untuk ya udah dibiarin aja gelap kayak gitu. Toh juga setelah nggak operasional di sana nggak ada apa-apa di sana, jadi ya udahlah biarin aja, kita pikir seperti itu waktu itu.
Karena itu juga workshop jadi satu-satunya bangunan di sini yang nggak ada lampu sama sekali. Which is kalau misalkan kita ke sana itu tanpa senter dan apapun, ya kita bener-bener kayak merem di sana waktu itu. Balik lagi ke kata-katanya Pak Rahman waktu itu. Jadi sebelum kita mutusin untuk ngejaga itu, kita sempat ngobrol dulu sebentar, yang kurang lebih dialognya seperti inilah. Waktu itu Pak Rahman nanya, "Mas, kita jaga di mana nih?" Terus gue jawab, "Enaknya di belakang Pak Man, soalnya Pak Alam sama yang lain sudah di samping. Jadi kalau maling lari ke belakang ada kita. Karena maling gak mungkin lari ke depan kan." Terus Beta nanya waktu itu, "Ya kalau di belakang mau di mana tapi?" katanya. Gue bilang aja, "Ya paling di workshop aja yang masih agak tengah. Jadi kalau emang udah muncul kita nggak jauh ngejar dan nggak jauh nangkep." Terus Pak Rahman dengan muka yang agak-agak ragu gitu, dia nanya waktu itu, "Ini serius nih Mas mau di workshop?" katanya. "Iyalah Pak Man, udah paling enak di situ." waktu itu gue, "Kenapa emang Pak Man takut?" gantian gue bercandain dia waktu itu. Terus dia bilang, "Bukan gitu bos, di sana tuh ada yang suka ngesot kalau malam gini." Terus tiba-tiba Beta langsung ngomong, "Wah yang bener Pak Man," kata dia. "Bener Mas, dulu mekanik yang suka tidur di sana pernah cerita di sana tuh sebetulnya rame, tapi yang dia lihat yang sering lewat itu yang ngesot." "Pak Man pernah lihat nggak?" gue gituin waktu itu. "Santai aja Pak, dia ngesot ini kalah sama kita yang jalan biasa." Ya, waktu itu gue sempet songong juga sih waktu itu. Terus Beta karena parno dia bilang waktu itu kan, "Walah Mas, ganti tempat aja lah, jangan di situ." Cuman karena gue pikir udah nggak ada lagi tempat yang enak buat kita ngintai, dan gue juga agak malas untuk balik lagi ngintai di bawah mesin waktu itu karena kejadian sehari sebelumnya. Ya gue bilang aja lah, "Nggak apa-apa, udah Beta aman, bismillah insyaallah." waktu itu gue bilang. Yaudah, akhirnya setelah debat-debat sedikit, kami bertiga sepakat kalau kita bakal tetap jaga di sana. Kurang lebih sekitar jam 11, gua, Beta, sama Pak Man masuk pertama lewat jalur belakang. Jadi kita lewat sungai waktu itu. Kita ngitarin sungai untuk masuk ke pabrik gua, tapi melalui area belakang. Dan akhirnya setelah masuk sampai area luar pabrik, baru ngeh tuh kami bertiga kalau ternyata memang workshop itu bener-bener nyeremin. Karena memang posisi kami datang dari arah belakang bikin kami jadi fokus sama satu-satunya jendela tanpa kaca yang ada di tembok di atas. Dulu waktu karyawan gua masih ada di sini, mereka cerita katanya sering ngelihat ada kepala perempuan lagi goyang-goyang di jendela itu. Tapi ya itu kata karyawan gua dulu sih, gua sendiri belum pernah lihat yang ini. Dan alhamdulillahnya pas kita lagi malam itu tuh kita bertiga juga nggak ada yang lihat sosok ini tuh, nggak ada yang ngeliat. Oke, singkat cerita, setelah akhirnya masuk ke area workshop, ini entah kenapa nih Beta tiba-tiba tuh dengan sok taunya tuh dia milih untuk duduk berseberangan dari gua dan Pak Man. Jadi gua ngambil sudut sebelah kanan, terus dia dengan santainya duduk di antara drum-drum oli bekas yang ada di seberang gua waktu itu. Mungkin karena gelap dia nggak ngeliat atau kayak gimana juga gua nggak ngerti deh. Beta bilang, waktu itu gue tanya, "Beta ngapain di seberang? Udah kesini aja bareng." waktu itu gue bilang. Terus dia dengan santainya dia bilang, "Beta, kalau misalnya seberangan kan kalau maling di tengah-tengah gampang sergapnya." Ya gue cuma tarik napas aja, malas jelasin kalau maling gak mungkin ke workshop cuma buat nyolong oli bekas. Waktu itu gue juga bingung juga, gimana kok tiba-tiba Beta jadi berani duduk di seberang gue waktu itu. Meskipun sebetulnya gak lama, karena setelah kurang lebih 10 menitan Beta tiba-tiba lari ke sebelah gua karena kami bertiga dengar suara besi tiang yang ada di atas kami itu ada yang mukul-mukul.
Suaranya mirip sama suara yang kami dengar waktu kami jaga di bawah mesin. Ya ngelihat Beta kabur tiba-tiba langsung lari duduk di sebelah gua waktu itu. Gua sama Paman cuman ketawa-ketawa kecil kayak gitu. Dan kami juga sebetulnya udah gak kaget sama suara-suara kayak tadi, karena memang sudah makanan sehari-hari banget di sini tuh. Suara-suara pintu diketok, terus pintu kebuka, jendela yang buka tutup, terus suara bunyi-bunyi besi yang dipukul-pukul. Sebetulnya tuh udah sering banget kita dengar kayak gitu. Jadi ya kita juga gak terlalu kaget sebetulnya, dan udah terbiasa dengan suara-suara seperti itu. Nah akhirnya setelah bunyi besi tadi tuh hening tuh, gak ada kejadian apa-apa sampai kurang lebih sekitar jam 1 atau jam setengah 2an pagi. Jadi gini, workshop itu bangunannya tuh tinggi, lowong, jadi suaranya tuh bergema di situ tuh. Jadi suara sekecil apapun tuh pasti kedengeran kalau ada di workshop itu. Bahkan saking heningnya workshop itu, kalau kita diem suara nafas tuh bisa kedengeran. Bahkan suara nafasnya kayak jadi kayak agak bergema gitu di sana. Dan hari itu tuh memang bener-bener nggak ada suara burung, nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara apapun lah. Nah sampai kami juga mikir kok kerasa aneh banget gitu, udah jam segini kok nggak ada suara apa-apa. Gue sambil bisik-bisik gitu nanya sama Pak Man waktu itu. Terus gue ngomong kayak gini, Pak Man, ini kok sepi banget ya, jangkrik aja nggak bunyi waktu itu, gue bilang. Terus Pak Man itu dengan santainya, dengan muka lempeng, dia bilang gini ke gue, kalau katanya mekanik dulu sih mas yang suka nginep di sini, kalau pas lagi sepi banget, yang ngesot tuh suka dateng mas, katanya. Sebetulnya gue tahu sih dia bercanda, dia ngomong kayak gitu, karena gue nggak pernah denger dan terdengar dari nada suaranya tuh kalau dia tuh lagi bercanda, lagi berusaha buat nakut-nakutin. Dan yang harus kalian tahu, gue belum sempet nanggepin omongannya Pak Man waktu itu. Tiba-tiba tuh ada suara serak, serak, serak. Dan suaranya tuh bener-bener kayak ada sesuatu yang lagi diseret dan posisinya persis di depan kami bertiga. Gila, gue merinding parah nih. Jadi kami bertiga tuh cuman diem, gak ada yang ngomong apa-apa. Karena gue yakin dalam hati kami masing-masing, kami udah ngebayangin ini apa yang bikin suara ini. Karena memang suara itu tuh bener-bener mirip banget sama sesuatu yang agak berat yang diseret. Karena di depan kami itu tuh pasir. Jadi suara diseret itu jelas banget. Dan setelah suara itu muncul, kami bertiga yang cuman diem aja tuh berusaha ngedengerin suara itu tuh. Suara itu akhirnya menghilang di dekat gudang, deket sama tempat Beta yang duduk di sebelah gua. Beta tuh duduk paling ujung, gua di tengah dan Pak Rahman di sebelah kiri gua waktu itu. Dan samar-samar gua ngeliat Beta gak bisa diem. Dia tuh terus-terusan ngusap-ngusapin mukanya gitu, seolah-olah kayak ada sesuatu yang ngeganggu gitu di wajahnya dia. Terus sambil pelan-pelan dia tuh makin nempel ke gue gitu terus. Terus akhirnya gue nanya ke dia, kenapa sih Beta kok gak bisa diem gitu, kata gue waktu itu. Terus dia bilang kayak gini, dari tadi habis ada suara itu, ini di muka sama kupingku kayak ada rambut terus. Rambutku kan pendek, katanya. Ini rambut siapa ya, kok panjang banget. Dia ngomong gitu waktu itu. Terus gue bilang, udah bismillah Beta, gak ada apa-apa. Beres gue bilang kayak gitu ke Beta, tanpa ada komando, kami bertiga dari posisi duduk langsung berdiri, gak pakai lihat-lihatan, dan kami bertiga ninggalin workshop waktu itu. Karena kalau denger
kalau sekedar ngedenger suara seperti ada badan yang diseret, kami masih bisa berpikir secara logika bahwa mungkin itu adalah binatang atau apapun itu. Tapi kami bertiga sontak berdiri karena kami bertiga ngedenger tiba-tiba ada suara tangisan yang itu jelas banget dari dalam gudang. Bahkan suara tangisan itu masih terdengar menggema sampai beberapa meter setelah kami ninggalin workshop waktu itu. Kami bertiga gak ada yang nengok. Gue yakin saat itu kami bertiga sama-sama khawatir dengan apa yang akan kami lihat kalau kami menengok ke arah belakang. Karena bisa aja ketika kami menoleh, yang terlihat adalah sosok dia yang menangis sambil menyeret-nyeret tubuhnya sendiri. Gak lama dari kami pergi dari workshop, yang lain juga muncul dan gak ada maling yang masuk. Dan alhamdulillahnya besok siang kami dapat kabar dari polsek setempat kalau komplotan maling kabel itu ternyata sudah tertangkap pas lagi beraksi di salah satu pabrik yang juga gak jauh dari tempat gua. Sekian cerita gue yang ketiga. Insya Allah masih banyak lagi cerita tentang pabrik gua ini yang nantinya akan gue ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.